Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini akan saya melakukan vlog sesuai dengan apa ada kemarin permintaan daripada rekan bagaimana cara mengoperasionalkan terhadap alat untuk mencari sumber air di bawah tanah. Tentu dalam hal ini melakukan suatu pemboran dan memerlukan suatu alat yang keakuratannya cukup bagus kalau menurut saya. Nah, adapun pengalaman saya di dalam mengoperasionalkan geolistrik tersebut untuk mencari sumber air, itu ada beberapa lokasi, diantaranya pada dasarnya adalah di lokasi transmigrasi. Saya melakukan geolistrik di lokasi transmigrasi Janto di Banda Aceh. Janto itu daerah Silimun. Nah, keduanya saya juga telah melakukan survei geolistrik di beberapa lokasi di Aceh Tenggara, di antaranya lah Jagung Jeget dan Batu Lintang. Nah, daerah tersebut juga adalah merupakan suatu wilayah transmigrasi. Jadi di sana sangat membutuhkan sekali air bersih untuk dikonsumsi, karena selama ini mereka itu bisa dikatakan mengambil air itu jauh ke dalam sumur sana, bukan di sumur tapi malah di air yang mengalir. Belum tentu kalau kelayakannya ya, tapi memang itu kondisinya, jadi mau diapain lagi. Nah, untuk terkait dengan pengambilan air tersebut di satu sisi karena jauh, makanya di sana saya mengambil inisiatif bagaimana untuk mengambil air di daerah tersebut agar mereka itu bisa didistribusikan ke masing-masing dusun lah istilahnya. Kalau di klaster itu bisa ada beberapa dusun di Batu Lintang itu dan juga Jagung Jeget. Nah, selanjutnya saya juga telah melakukan survei geolistrik di Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua. Di sana ada juga lokasi transmigrasi di SP1, SP2 sampai SP10. Satu SP itu bisa sampai 144 kakak. Nah, untuk debitnya itu saya akan cari yang paling banyak debitnya, dan saya cari itu beberapa titik untuk supaya nanti kebutuhan masyarakat tersebut terpenuhi oleh air yang akan saya geolistrik ini. Karena di sana juga bisa dilihat berapa debitnya sesuai dengan hasil daripada alat tersebut. Karena alat tersebut adalah merupakan suatu produk luar negeri kalau nggak salah, itu ada produk Swedia. Nah, itu adalah alatnya. Nah, adapun alat beberapa yang saya harus menyampaikan kepada saudara sekalian adalah pertama adalah ABUP 3000. Kedua, kabel elektroda yang panjangnya 400 sampai 500 meter. Itu dibagi 4. Dan ketiganya adalah besi stainless steel. Panjangnya kurang lebih 1 meter dan diruncingkan. Keempatnya adalah martil 2 buah.
Kelimanya adalah kabel roll yang 50 meter, yang kabel gulung itu. Karena itulah lebih enak. Dan kenapa adalah payung itu sangat penting sekali karena cahaya, kalau cahaya matahari langsung ke dalam album itu mungkin dapat merusak, dan juga tidak, kita susah untuk mencarinya, melihat angka-angka, karena yang dikeluarkan oleh album SAS 3000 merupakan angka itu nanti kita interpretasi ke dalam. Ya kalau ada aplikasi saat ini ya lebih canggih lagi, langsung masuk aplikasi langsung kelihatan semua mana yang paling bagus. Karena di dalam tanah, lapisan-lapisan di dalam tanah itu ada beberapa lapisan. Nah, kalau kita fungsinya untuk mencari air, ya itu kita kan fokus untuk air yang kita ambil. Tapi kalau kita mencarinya umpamanya gas, itu lain lagi. Caranya sama, cuman dalam pengambilan gas itu agak mungkin terlebih dalam, karena biasanya itu di bawah air. Itulah ada gas-gas seperti gitu. Tapi kan kita batasin dulu, karena apa yang kita buatkan saat ini adalah untuk air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, masyarakat di pedesaan khususnya ya. Karena di perkotaan itu udah mungkin ada teknologi tinggi ya, karena udah ada water leading dan lain sebagainya. Namun di daerah itu tidak, memang gak sulit, airnya itu belum tentu layak dikonsumsi, tapi itu tetap mereka itu konsumsi. Karena apa? Karena tidak ada air sama sekali untuk itu. Nah, rekan-rekan yang membutuhkan bagaimana untuk mencukupkan air di dalam suatu wilayah atau dalam suatu desa, seperti saya bilang tadi, satu SP itu 144 KK. Itu untuk mencapai itu bisa kita pakai 2 titik aja udah cukup. Artinya 2 titik yang di eksploitasi ya, bukan artinya yang dieksploitasi itu 2 titik aja, tapi dalam surveinya itu ada beberapa bisa 10 atau 20. Nah, tujuannya kenapa banyak harus melakukan, karena kita harus mencari mana yang paling dangkal dan mana yang paling banyak airnya. Karena lapisan air itu kan bongkah-bongkahan itu di dalam tanah itu kan lain-lain. Untuk itu perlu ada data yang akurat, supaya datanya itu betul-betul akurat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu betul-betul kita ambil air tanah. Ada beberapa air juga di dalam tanah, di atas batu juga bisa juga diambil tanah, tapi itu bukan berarti air tanah. Jadi air hujan yang masuk karena tertahan oleh gamping batuan boksit atau batuan lava yang mengeras 4 tahun itu, cuman dia tidak akan turun ke bawah. Karena apa? Karena di dalam bawah tanah itu masih ada batuan. Nah, untuk betul-betul mengambil tanah, kita harus tembus tanah itu dalam. Jadi di bawah batu itu, di situ biasanya itu air bersih itu ada. Untuk mengetahui itu nanti ada semacam bor. Bor itu nanti kita ambil cuttingnya setiap interval 1 meter, ambil cuttingnya untuk mengetahui. Cuttingnya itu adalah mengetahui daripada sumber air tersebut. Nah, untuk itu demikianlah kata-kata dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan. Dan jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.